Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, dan segenap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, Saudara, jamaah pengajian rutin Masjid Nurul Iman rahimakumullah, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, kembali kita bersyukur kita dapat bertemu kembali dalam majlis ta'lim atau tafaqquh fid din. Dan kita yakin mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini adalah bukti bahwa Allah menginginkan baik untuk kita di dunia maupun di akhirat. Mengapa? Karena Rasulullah pernah bersabda, "May yuridillahu bihi khaira." Barang siapa Allah inginkan kebaikan bagi seorang hamba, yufaqihu fid din, niscaya Allah akan memberikan pemahaman kepada dia tentang agama Islam ini. Jadi dengan kita siap melangkahkan kaki, kita siap meluangkan waktu untuk menghadiri pengajian seperti yang kita lakukan ini adalah bukti bahwa ini adalah cara kita untuk memahami agama Islam yang kita anut, sehingga kita menjadi manusia yang mengerti, yang paham, dan juga dapat mengamalkan agama Islam dengan benar dan dengan istiqamah. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, seperti kita maklumi bersama, kita ini masih dalam nuansa berhari raya Idul Adha. Karena kita tahu bahwa Idul Adha 10 Zulhijjah kemarin, kemudian dilanjutkan hari ini adalah hari-hari tasyrik, yaitu sampai 3 hari yang akan datang, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Jadi totalnya kita 4 hari. Dan ketika kita berhari raya Idul Adha ini, ada 2 syariat atau 2 ajaran Allah yang Allah abadikan di dalam ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan 2 ajaran ini berlanjut ila yaumil qiyamah. Karena kita tahu bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, adalah sebagai ajaran yang terakhir. Yang terakhir, tidak akan ada lagi revisi, pembaharuan terhadap ajaran-ajaran Allah yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasul. Dan 2 ajaran itu, yang pertama adalah syariatul hajj, yaitu syariat ibadah haji. Hukumnya adalah wajib, dan kewajiban itu seumur hidup hanya 1 kali. Jadi waktu Nabi kita sedang melaksanakan ibadah haji, sedang wukuf di padang Arafah, ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Alihadzal am ya Rasulullah?" Apakah haji yang kita lakukan ini adalah kewajiban haji tahun ini? Qala, Nabi mengatakan, "La lil abad." Tidak, melainkan haji yang kita lakukan ini adalah lil abad, untuk selama-lamanya, untuk seumur hidup. Jadi semua ulama sepakat bahwa kewajiban haji seumur hidup itu berapa kali? 1 kali. Ya,
Dan ini dibuktikan langsung oleh Nabi kita. Jadi Nabi kita itu seumur hidup beliau itu hajinya 1 kali dan umrohnya 4 kali. Beliau pernah umroh tahun 7 Hijriyah, dan itulah dia umroh dari Hudaybiyah. Kemudian umroh yang kedua yang pertama tahun ke-6 Hijriyah, yang kedua tahun ke-7 Hijriyah, yaitu Umratul Qadha. Kemudian yang ketiga tahun 8 Hijriyah, dan beliau mengambil miqatnya di Ji'rana. Baru umroh yang keempat tatkala beliau melakukan haji, yaitu tahun ke-10 Hijriyah. Itulah dia haji dan umrohnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syariat yang kedua adalah syariat kurban atau udhiyah, dan hukumnya adalah sunnah muakkadah, yang kita dianjurkan untuk melakukan kurban ini setiap tahun pada saat tiba Idul Adha dan kita memiliki kemampuan. Nah ini, dan Rasulullah SAW pernah bersabda, salasun kutibat alayya walam tuktab alaikum. Ada 3 hal kata Nabi yang Allah wajibkan bagi diri saya dan tidak diwajibkan bagi kalian. Nah ini, di sini ada pelajaran, berarti ternyata ada aturan-aturan yang khusus Allah berlakukan untuk Nabi kita, bukan aturan diberlakukan untuk umum. Nah ini, apa saja dia? An-nahru, berkurban. Jadi kalau berkurban itu bagi kita sunnah muakkadah, tapi kalau bagi Nabi Muhammad SAW itu hukumnya wajib. Wal witru, sholat witir. Bagi kita apa hukumnya sholat witir? Sunnah muakkadah. Tapi bagi Nabi itu hukumnya wajib. Wa raka'atal fajri, 2 rakaat fajar atau 2 rakaat qobliyah subuh. Bagi kita hukumnya apa? Sunnah. Tapi bagi Nabi itu hukumnya wajib. Nah ini penting ini. Ini yang perlu kita pahami. Makanya waktu Syekh Puji dipanggil sama Kementerian Agama, dipanggil ulama MUI, ditanya, kenapa beristri sampai 7? Dengan entengnya kata Syekh Puji waktu itu, Pak, malah saya mau nambah 2 lagi. Dia pengen 9. Kenapa? Saya ingin menyontoh Nabi Muhammad SAW. Mapas. Nah ini ya. Jadi dia nggak ngerti, nggak ngaji kayak kita. Kalau dia ngaji kayak kita, paham dia. Ada aturan-aturan yang hukumnya beda. Aturan-aturan yang Allah berlakukan kepada Nabi tidak berlaku untuk umum. Nah itu. Contoh lain lagi misalnya Bapak Ibu. Nabi pernah mengatakan, innan nabiyya dufina haitsu qubidha. Sesungguhnya yang namanya Nabi itu dikubur di mana dia meninggal dunia. Nah itu. Jadi yang namanya Nabi dan Rasul, ninggalnya dia di mana, disitulah dia dikubur. Gak boleh dibawa ke Menggala, gak boleh. Nah ini aturan khusus untuk Nabi. Makanya Bapak Ibu, contoh konkret ya diri Nabi Muhammad SAW. Nabi itu di mana meninggal? Di dalam rumah beliau dengan Aisyah. Nah itu, mana itu rumah beliau? Itulah yang jadi kuburannya. Apa kata Nabi? Ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Antara rumahku dengan mimbarku itu adalah taman surga, raudhah. Mana itu mimbar? Kita tahu ada mimbarnya. Mana itu rumah? Ayo, mana rumah Nabi?
Ya kuburan beliau itu. Nah itulah dia. Ini aturan khusus, nggak boleh ditiru, nggak boleh dicontoh. Nah itu. Dan ya kalau kehidupan kita, kehidupan fakta dalam aturan pun sama. Ya, tidak semua aturan itu berlaku rata, tidak. Misalnya kalau lampu merah kita kan harus berhenti. Tapi si belangwir berlaku nggak bagi si belangwir itu? Boleh nggak kita contoh tuh belangwir? Nggak boleh. Apalagi misalnya ambulan. Jadi secara fakta pun ada aturan-aturan yang khusus yang tidak berlaku untuk umum. Nah itulah dia. Nah Bapak Ibu Saudara, kedua syariat ini kembali kepada siapa? Kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah ini, jadi muncul siapa itu sosok Nabi Ibrahim itu? Ternyata dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 4. Apa kata Allah? Qad kanat lakum uswatun hasanah. Sungguh ada bagi kalian suri tauladan yang baik. Fi Ibrahim, pada diri Ibrahim, walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman yang menyertainya. Idz qalu liqaumihim, tatkala mereka berkata kepada kaum mereka, inna bura'a'u minkum, kami bebas dari kalian, kami nggak ikut-ikutan. Wa ma ta'buduna min dunillah kafarna bikum, dan juga kami bebas tidak ikut-ikutan atas apa-apa yang kalian sembah selain Allah Ta'ala. Jadi ini, jadi jelas tegas bahwa Nabi Ibrahim itu selama ini yang kita pahami, suri tauladan yang baik itu ada pada siapa? Ada Nabi kita. Betul. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada sosok Rasulullah, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW, suri tauladan yang baik. Ternyata subhanallah, di dalam Al-Quran bukan saja Nabi kita, tetapi muncul sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti Nabi Ibrahim ada sesuatu kelebihan pada beliau. Dan itu yang pernah saya jelaskan kepada Bapak Ibu, ketika kita sholat, begitu tasyahud akhir, selain kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarga, juga kita berselawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Boleh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, jangan lagi diperdebatkan. Boleh kita menambah. Kenapa? Ini bukan ayat Al-Quran. Kalau Al-Quran nggak boleh. Jadi yang disepakati oleh ulama dua yang jangan ditambah dengan kata-kata Sayyidina. Satu, yaitu ketika bersyahadat. Jadi nggak perlu kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Sayyidina Muhammad, enggak usah. Lebih jadi afdolnya jangan pakai. Kenapa? Karena di sini sebagai ikrar. Jadi asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Jadi di sini apa ya? Sebagai kesaksian gitu loh. Beda dengan ketika kita bersolawat atau ketika menyebut nama beliau secara umum. Yang kedua, juga ulama sepakat sebaiknya jangan pakai ketika azan. Ketika azan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan, asyhadu anna sayyidina Muhammad. Enggak, jangan dipakai. Dan secara umum ini sudah terlaksana. Jadi saya kaji dalam kitab dua ini yang jangan kita pakai. Sisanya silahkan. Nah, tambahan lagi yaitu ayat Al-Quran. Nah, inilah dia. Dan Nabi banyak, Rasul banyak, tetapi kok muncul itu Nabi Ibrahim, ya kan? Dan gak boleh kita ganti. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Nuh misalnya. Toh Nabi juga, gak boleh. Nah itu kenapa? Jadi ada apa? Ternyata subhanallah, Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau Adam disebut Abul Bashar, bapaknya manusia, tapi kalau Ibrahim adalah Abul Ambiya, bapaknya para nabi. Dan Nabi Ibrahim juga disebut di dalam Al-Quran sebagai Khalilullah, sebagai kekasih Allah, makhluk yang Allah cintai. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah contoh konkret manusia yang memiliki keimanan yang sempurna, ketaatan yang mutlak. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita ingat dalam perjalanan hidup beliau, Bapak Ibu, diceritakan di dalam Al-Quran, ketika ketahuan Nabi Ibrahim ini tidak sama akidahnya dengan kaumnya, apalagi yang kejadian Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung berhala, kemudian ditaruhlah kapaknya itu di patung yang paling gede. Nah, besoknya heboh, woi, Tuhan-Tuhan kita dihancurin. Akhirnya apa? Mereka mencari siapa? Kemudian ada yang mengatakan, Fatan yuzkaru innahu Ibrahim. Ada anak muda, namanya adalah si Ibrahim. Nah, singkat cerita dipanggil. Apakah Anda yang menghancurkan ini? Kata Nabi Ibrahim, tanyain sama Tuhan kalian. Nah itu, maka selihat-lihatanlah dia mereka ini. Artinya apa? Nabi Ibrahim menggunakan akal sehat, disuruh nanya dengan batu yang gak ngeliat, yang gak denger, yang gak bisa bicara. Udah. Maka nah inilah karena mereka sudah kena khatam Allah, sudah kena stempel, marahlah Raja Namrud. Maka disuruh bikin api besar, dibakar hidup-hidup tuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba dibakar hidup-hidup. Nah, tatkala dibakar hidup-hidup, Bapak Ibu, apa kata Allah kepada api? Ya naru kuni barda wa salam al Ibrahim. Hai Ibrahim, hai api, jadilah kau sejuk dan selamat untuk si Ibrahim. Nah ini pelajaran bagi kita. Artinya dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu, yang berlaku adalah sunnatullah dan qudratullah. Sunnatullah dan qudratullah. Jadi tidak hanya melulu berdasarkan sunnatullah. Sunnatullah itu bahasa sederhananya apa? Hukum alam. Api hukum alamnya apa? Ngebakar. Air laut cair, menenggelamkan. Nah itu, kalau seandainya berjalan seperti itu, bisa saja manusia ini ya udah hukum alam. Emang udah waktunya, kadang-kadang kalau orang meninggal itu hukum alam. Tetapi kadang-kadang Allah munculkan itu qudratullah untuk membuktikan bahwa di balik alam semesta ini ada yang ngatur, ada yang mengendalikan. Makanya perlu dimunculkan sekali-sekali yang bertolak belakang dengan hukum alam. Kalau Nabi misalnya mukjizat, nah itu mukjizat itu adalah bukti adanya
kudratullah, yaitu apa? Bahwa kudrah Allah maha mampu, Allah maha berbuat segala-galanya. Api hukum alamnya membakar, karena api adalah ciptaan Allah. Begitu Allah berkehendak, dicabutlah hukum alam yang membakar itu dari api. Jadi sifatnya api yang membakar, sifatnya itu diambil. Maka terjadi apa? Sejuk bagi Nabi Ibrahim, nggak membakar. Jangankan badannya, bajunya aja, yang kadang-kadang kan kalau kita misalnya baju itu kan ada muncul, ada sisa benang nongol ya Bu ya, benang nongol, apalagi kalau baru dijahit. Nah itu, jadi benang yang nongol satu biji aja nggak terbakar sama sekali. Coba lihat. Kata ulama-ulama tafsir, kalau seandainya Allah mengatakan jadilah kau sejuk bagi Ibrahim, hanya itu yang Allah minta, maka Nabi Ibrahim menggigil kedinginan. Tetapi yang diminta sama Allah dua, jadilah kau sejuk dan selamat. Makanya Nabi Ibrahim apa? Nyaman, walau dengan dibakarnya itu nyaman, nggak kedinginan. Nah itulah dia. Sama air, sunnatullahnya apa? Benda cair, menenggelamkan. Tapi kudratullahnya itu yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam. Air tidak menenggelamkan, dicabut itu hukum alam. Nah ini pelajaran berharga bagi kita. Makanya Bapak Ibu, bagi kita orang-orang yang beriman, gak ada orang Islam itu yang stres, gak ada orang Islam yang berpikir mau mati bunuh diri. Kenapa? Karena kita punya dua ini, dua-duanya kita gunakan. Pertama, dalam kehidupan kita harus ikuti hukum alam. Mau pinter, ya belajar sungguh-sungguh hukum alamnya. Betul. Apalagi mau sehat, hukum alam berobat, jaga makanan. Mau sejahtera, ya nyepok duit. Iya kan, banting tulang. Makanya selama ini kan kadang-kadang Bapak Ibu ya, kadang-kadang dulu, saya ingat dulu itu, wih enak ya Brunei ya, kaya raya Brunei. Nah selalu kita menganalisa ketika itu apa? Ya wajar dia orang kaya raya, orang penduduknya cuma sekecamatan, ya kan? Maka teori ini terbantahkan. Kenapa? Cina itu penduduknya 1,4 miliar, kaya raya, sukses, padahal penduduknya banyak. Jadi keliru kalau kita mengatakan bahwa kekayaan itu ada ketika penduduknya dikit. Melainkan apa? Kerja keras, banting tulang, itu resep untuk sukses, untuk maju. Iya. Jadi kalau kemarin itu, kalau kita ngelihat ya yang perang tarif kemarin itu, sama Cina dilawan. Amerika pasang tarif berapa persen itu yang barang impor, sama Cina dibalik. Amerika 100%, sama Cina dijadikan 200%. Akhirnya keok juga ada si Donald Trump kan. Coba lihat, artinya apa? Ada apa? Dan betul ibu-ibu, saya kadang-kadang kan merenung ya, yang tembok Cina itu. Tembok Cina itu berapa kilo itu coba? Hah? Ribuan kan? Bikin di atas gunung kan tembok Cina itu. Dulu analisa dulu itu Pak, oh itu yang bikin jin. Iya, karena kalau ngukur kita, kemampuan kita itu nggak mungkin. Tapi sekarang, oh ternyata bisa kok manusia membuat. Itu yang dilakukan sama Cina. Jadi Pak Ibnu kalau pas jalan-jalan ke Cina, ajak-ajak kami lah. Pengen juga itu saya itu kita ngelihat Cina itu ya. Artinya apa? Ternyata mereka membuat bangunan-bangunan, gedung-gedung, jalan-jalan yang gak terbayang sama kita. Artinya mereka sanggup untuk melakukan itu.
Dan mereka pekerja keras. Jadi bukan masalah banyak atau sedikitnya penduduk. Ketika orang-orang itu bekerja keras banting tulang, mereka akan memetik hasilnya. Haji Iwan, dia kan pemborong perkereta apian lah. Jadi dia cerita waktu itu pernah diundang sama Kementerian Perhubungan. Waktu di Jakarta proyek kereta api, MRT atau apalah itu. Nah, kan kita sempat komplain. Maksudnya apa? Udah kita mendatangkan investor dari luar, sains teknologinya di luar, tenaga pekerja juga dari mereka. Maunya kita kan, ya kalau kerja-kerja kasarnya itu kasihin ke kita lah, kan gitu. Maunya kita kan gitu. Jadi dikumpulkanlah itu sama Kementerian Perhubungan. Nah, singkat cerita, pengusaha-pengusaha itu, pemborong-pemborong itu dikumpulkan. Kemudian dari hotel jam 6 berangkat menuju ke lokasi. Sampai di lokasi jam 7 pagi, itu sudah melihat pekerja-pekerja Cina yang bangun kereta itu keringat mereka itu udah segede-gede jagung. Kalau orang Indonesia jam 7 itu lagi ngapain coba? Ngopi. Jangan-jangan belum bangun. Bener. Itu. Sementara kan kita tahu kan kalau proyek itu harus ada target waktu ya. Kalau enggak istilah kena penalti ya. Nah itu. Ya enggak mau. Jadi ditantang. Kalau misalnya kami dibebaskan dari penalti, silakan kami rekrut itu orang-orang Indonesia. Tapi kan kami namanya proyek, punya waktunya. Nah itulah jadi salahnya itu kalau kita pelajari lebih dalam, ternyata pasti ada faktor sebabnya. Kenapa mereka yang punya sains, mereka punya teknologi, mereka yang invest, tapi kok orang-orangnya juga mereka? Terjawablah sudah. Artinya apa? Kita mendatangkan tenaga-tenaga seperti itu keok, nggak sanggup. Samalah Bapak Ibu ya. Jamaah haji yang paling banyak di Mekah itu jamaah haji dari mana? Wajar nggak kalau guide-guide supir-supirnya itu orang-orang Indonesia? Wajar nggak? Secara logika kita wajar kan? Tapi jujur No, nggak dipakai. Yang dipakai supir-supir dari Mesir, supir-supir dari Pakistan, dari Sudan. No, Indonesia. Jangan-jangan Indonesia itu cuma 5% dari total supir musiman itu. Kenapa? Ya itu tadi. Begitu udah kepanasan, berteduh dulu lah. Gimana coba? Sama. Nah inilah dia. Yang cleaning service di Masjidil Haram. Jadi jujur Bapak Ibu, ya udahlah. Tapi di sisi lain ya alhamdulillah lah Indonesia kemarin menang ya sama Cina ya. Makanya yang saya katakan tadi, sunnatullah di atas kertas gimana? Tapi kita ingat ada namanya qudratullah. Nah ini ikhtiar kita lakukan secara maksimal. Tetapi hukum dunia ini bukan hanya sunnatullah, bukan saja hukum alam, tetapi ada namanya qudratullah. Dan ini yang harus kita sikapi terhadap Israel dan Amerika khususnya. Kemarin kan gencatan senjata kan gagal PBB. Kenapa? Diveto sama Amerika, sama iblis. Iya. Jadi semua negara yang lain udah setuju coba. Itu udah luar biasa itu. Yang Inggris, Prancis, Rusia, apalagi Cina ya, itu udah setuju untuk gencatan senjata di Gaza. Sama si iblis itu diveto Pak. Nginep dulu lah. Wih, kesel bener ya. Artinya apa? Kalau enggak kan clear itu.
Belis. Nah itu. Kenapa? Secara sunnatullah, hukum alam, kita nggak sanggup ngelawan mereka. Betul. Karena yang kita lawan bukan Amerika, bukan Israel. Yang kita lawan itu Amerika di belakangnya itu. Dan secara fakta, catatan sejarah, Mesir itu pernah ngelawan, Pak. Mesir itu pernah ngajak perang. Terjadi perang bener. Tetapi apa yang terjadi tahun 67? Udah kalah. Kemudian wilayah-wilayah Sinai itu apa? Dicaplok sama Israel. Coba. Jadi waktu perang itu udah jatuh ketipah tangga. Jadi Mesir waktu itu, saya baca dalam sejarah, kan negara-negara Arab ini mengeluh-elukan, ayo kita lawan, ayo kita angkat senjata. Kata Mesir, ayo. Ternyata waktu perang pada mundur. Waktu udah angkat senjata, akhirnya udah kadung basah, perang. Ternyata kalah. Maka strategi Mesir banting setir. Tidak lagi mau menggunakan power, kekuatan. Melainkan apa? Menggunakan cara diplomasi. Iya, itu yang perdamaian di Camp David waktu zamannya Anwar Sadat. Tahu nggak kenapa Anwar Sadat didor itu, dibunuh itu? Ya itu. Karena Anwar Sadat, mereka itu ingin kita perang aja. Padahal kita udah punya pengalaman, kita perang bukannya menang, malah wilayah kita dicaplok. Nah itu. Makanya apa? Dengan Camp David akhirnya apa? Berhasil. Wilayah-wilayah Mesir yang tadinya dijajah dikembalikan dengan cara, kalau bahasanya itu apa ya? Pokoknya dengan cara damai mengembalikan. Al-ardu muqabilus salam. Saya ingat waktu di Mesir. Pulangin itu tanah-tanah kami, maka imbalannya apa? Kita damai. Dengan cara nego-negonya, zamannya Anwar Sadat dilanjutkan Husni Mubarak. Jadi Anwar Sadat itu ditembak 81. Saya datang ke Mesir 83. Saya tahu karena saya tinggal itu dekat tempat lokasinya pas lagi parade. Jadi tahun 73 itu Mesir berhasil merebut sisa yang masih dijajah. Terusan Suez itu waktu itu masih secara diplomasi nggak berhasil. Dengan pas tanggal 10 Ramadan, ketika itu angkat senjata, akhirnya apa? Atas izin Allah. Nah ini dia nih. Jadi menggunakan sunnatullah dan juga menggunakan doa qudratullah. Nggak terbayangkan itu. Muncul teori hanya modal apa? Semprotan air, modal belangwir, Pak. Kan mereka bikin itu benteng itu di terusan Suez itu. Jadi Mesir pakai semprotan air itu. Terus teori yang jembatan yang begitu apa? Tangki itu lapis baja masuk ke sungai terusan Suez langsung jadi jembatan. Nah, dengan jembatan itu masuklah tank-tank Mesir. Tank-tank apa? Untuk nyemprotin. Dan itu ada sampai hari ini jadi apa ya? Jadi monumen. Itu daerah Ismailiyah. Nah itu. Jadi banting setir. Kenapa? Nah itulah kita. Jadi jujur kalau kita ingin ngelawan, ya secara hukum alam keok kita kalah. Tetapi di balik hukum alam, di balik sunnatullah ada tadi namanya qudratullah. Ya kita minta doa. Doa. Itulah dia yang melatar belakangi ada namanya doa kunut nazilah. Jadi doa kunut nazilah. Kunut itu artinya doa, Pak. Nazilah itu apa? Musibah. Jadi ketika kita umat Islam menghadapi suatu cobaan yang berat,
la haula wala quwwata illa billah. Di situ kita disunahkan untuk kunut nazilah. Artinya apa? Kita minta di balik alam semesta ini ada Engkau ya Allah yang maha segala-galanya. Nah itu. Dan waktu Nabi kita kalau doa itu istighosah. Doa istighosah itu apa? Doa minta bantuan kepada Allah. Waktu perang Badar kan, hitung-hitungan kan kalah 300 lawan 1000. Yang 1000 lengkap dengan persenjataan. Nah, yang 300 Nabi dengan para sahabat modal pas-pasan ala kadarnya. Tapi apa? Wa arsalna, Allah kirim malaikat-malaikat. Nah ini udah namanya qudratullah. Diceritakan dalam hadis Pak, itu pedang sahabat waktu perang Badar itu baru gini palanya udah putus duluan. Jadi malaikat yang ngebat pala-pala orang yang ngelawan itu. Nah itulah dia. Makanya ya udah ada aja. Makanya jangan putus asa untuk kita melakukan dua hal ini. Ikhtiar terus, secara diplomasi terus kita berjuang, dan di sisi lain apa? Qudratullah, kita mimpa kekuasaan dan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita lakukan apa? Dalam menjalani hidup ini. Makanya saya ulangi apa? Wala tayasu. Jangan ada di antara kalian, kata Allah, putus asa. Karena selain Allah memberlakukan sunnatullah, Allah juga memberlakukan qudratullah. Inilah yang dapat kita petik dari terbakarnya dan tidak terbakarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian apa? Nabi Ibrahim diuji lagi untuk meninggalkan kampung halaman, meninggalkan bumi Syam, pergi ke Mekah. Dan Mekah itu tandus, gersang, susah hidup. Begitu susah hidup, nggak ada air, apalagi sungai. Jadi di Mekah itu nggak ada sungai Pak, nggak ada kayak kali Balok atau Sumur Putri, itu nggak ada di sana itu. Bener, betul. Begitu susahnya apa? Jadi andalan hidup orang Mekah itu apa? Berdagang. Rihlatas syita'i wasaif, kata Allah. Kalau datang syita, musim dingin, mereka ke arah timur berdagang ke Yaman. Kalau saif, datang musim panas, mereka ke arah barat pergi ke Syam berdagang. Dan itu dialami langsung oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Tapi apa? Siap Nabi Ibrahim tanpa bertanya. Inni zahibun ila rabbi sayahdin. Surat As-Saffat ayat 99. Kata Nabi Ibrahim, saya berangkat melaksanakan perintah Allah ini. Waktu mau berangkat, istrinya Siti Hajar yang masih baru punya bayi bertanya, Allahu amaraka bihadza? Apakah keberangkatan suami atas dasar perintah Allah? Kata Nabi Ibrahim, na'am, iya. Lalu apa kata si istri Siti Hajar? Idzan la yudhayyuna. Aku ikut. Dan kita yakin pasti Allah tidak akan menelantarkan kita. Jadi kalau Nabi Ibrahim memiliki iman yang utuh dan sempurna, ternyata subhanallah istrinya juga memiliki iman yang utuh dan sempurna. Sampai di Mekah, benar. Begitu mau minum itu Ismail kan gak ada air. Maka Siti Hajar nyari naik ke Bukit Safa, melihat mana ada air. Kelihatan dari jauh ada air di Marwah. Maka turun itu Siti Hajar dan berlari-lari kecil. Apa namanya Bu? Lari kecilnya itu? Sa'i. Dan ini pendapat sebagian ulama. Selama ini Bapak Ibu, kalau waktu kita haji atau umrah, waktu kita sa'i, kan dilarang ya perempuan. Oh, yang lari kecil-kecil itu disunahkan bagi siapa? Laki ya. Kalau perempuan disuruh jalan biasa. Tapi sebagian ulama mengatakan, kok dilarang-larang di perempuan? Padahal peristiwa sa'i itu
Hajar, laki apa perempuan coba? Perempuan. Nah, jadi sebetulnya apa? Makanya di sana tuh kalau kita lihat orang-orang Afrika ikut lari-lari. Tetap cuma orang Indonesia dan orang-orang lainnya, kita Indonesia yang enggak. Nah, adapun pendapat yang melarang perempuan-perempuan ikut lari-lari itu Pak, karena kita tahu bisa menimbulkan fitnah Pak. Karena kalau perempuan yang lari-lari kan banyak yang goyang sana sini Pak. Akhirnya nggak khusyuk. Iya, jadi alasan ulama melarang itu apa? Supaya tidak menimbulkan fitnah. Nanti datang, nanti ada orang-orang laki duduk nongkrong, pengen ngeliatin apa? Ada yang goyang-goyang gitu. Jadi itu alasan ulama. Tapi kalau aman, istilahnya apa? Ya goyang-goyangnya nggak parah-parah amat, boleh itu lari-lari kecil. Ini namanya fikih Pak. Jadi hukum itu, fikih itu kan berdasarkan logika, makanya bisa berbeda-beda. Jadi ada yang menentang, ada yang membolehkan. Jadi ya udahlah, itulah. Nah, begitu 7 kali bolak-balik, putus asa, nggak putus asa. Ya dengan berdoa, berikhtiar, terjadilah di kakinya Ismail. Kan Ismail diletakkan, posisinya itu pas di depan Multazam Pak, sumur Zam-Zam itu. Jadi kalau yang haji dulu tahun 60, 70, 80 masih bisa ngelihat itu sumur Zam-Zam. Saya waktu itu tahun 81 masih bisa turun kita ke sumur Zam-Zam. Dari posisi air Zam-Zam itu di bawah itu. Di atas tawaf, di bawahnya itu sumur Zam-Zam. Di lantai bawah. Kalau sekarang kan udah ditutup. Nah itulah, begitu datang, subhanallah, terjadi itu, muncul keluar air Zam-Zam. Lagi-lagi bukti dari Allah bahwa tidak mungkin Allah itu akan menyengsarakan hamba-hamba yang dicintainya, hamba-hamba yang sudah total lillahi ta'ala. Tuh, iya. Kemudian kejadian yang lebih berat lagi, ketika Ismail sudah mulai remaja, sudah mulai bisa membantu bekerja, membantu orang tuanya, ujian yang tak terbayangkan, disuruh nyembelih. Ya kan? Itu yang syariat kurban. Apa jawab Ismail? Belum jadi nabi Ismail waktu itu. Kata Ismail, ya abatif al ma tu'mar. Wahai ayahanda, lakukan apa yang Allah perintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Niscaya ayahanda mudah-mudahan atas izin Allah akan mendapati aku termasuk hamba-hamba Allah yang sabar. Nah itu. Kenapa? Itu tadi. Ayahanda Ibrahim memiliki iman yang utuh dan sempurna. Ibunda Siti Hajar juga memiliki iman yang utuh dan sempurna. Ternyata subhanallah, sang anak Ismail juga memiliki iman yang utuh dan sempurna. Makanya keberkahan bukan saja kepada Nabi Ibrahim, melainkan juga kepada keluarganya. Dan ini sebetulnya, dan wajib bagi kita untuk mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kita beriman kepada Allah. Karena beliau juga adalah manusia, beliau juga adalah sama seperti kita, dalam menjalani hidup juga penuh dengan ujian dan cobaan. Maka milikilah akidah keimanan seperti Nabi Ibrahim alaihissalam dan seperti Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau iman itu sudah utuh dan sempurna, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan ada kemudahan. Cuma kita ini kadang-kadang kan nggak percaya, maunya yang saiki loh, maunya yang instan. Iya benar. Kenapa ada orang itu sampai minjem banyak duit lalu main judi online, main judol? Kenapa coba? Pengen instan tadi, nggak mau capek Pak. Pinjol, mau jalan pintas,
mau dapat pinjaman yang nggak prosedural, ujungnya kecekek. Dan banyak contoh, pintas, pusing di otak. Gimana caranya? Negek supaya hilang. Itu yang terjadi sama manusia. Tidak, melainkan apa? Harus kita bersikap. Kalau ulama-ulama mengatakan begini, al-qulub tatawakkal, hati bertawakal, berpasrah kepada Allah, wal jawahiru ta'mal, dan anggota badan kita ini yang bekerja, berikhtiar. Kemudian apa? Bihusnidzon billah. Yang ketiga, harus kita husnuzon kepada Allah, bahwa apapun yang terjadi, yakinlah itu the best. Kalau memang kita betul-betul memiliki itu, udah jaminan. Makanya kata Allah dalam surat Yunus 44, innallaha la yadzlimun nasa syai'a, sesungguhnya Allah sedikit pun gak pernah zalim kepada manusia. Walakinna nasa anfusahum yadzlimun, melainkan manusia itulah yang zalim kepada diri mereka sendiri. Nah ini, Allah itu bebas dari sedikit pun kezaliman. Jadi kalau ada orang zalim, itu kezaliman karena dia itu apa? Besar pasak daripada tiang. Ngurus bini satu aja nggak keurus, mau nambah 4 coba. Ya Bu ya, udah stres dewek dia. Nah jadi sekali lagi, inilah dia. Maka dua syariat ini, haji dan kurban, itu adalah bukti memang kita sudah lillahi ta'ala. Kita ingin membuktikan bahwa jiwa kita, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu perkataannya Nabi Ibrahim tuh. Inna solati, solatku, wa nusuki, kurbanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin. Karena itu mudah-mudahan ibadah haji yang kita lakukan dan juga kurban yang kita lakukan, mudah-mudahan itu cerminan kita di hadapan Allah bahwa memang kita ini lillahi ta'ala. Hidup kita, mati kita, diri kita, dan harta benda kita lillahi ta'ala. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Bapak Ibu yang sekalian hormati,